Salam Mazmuria. Yes, maju terus. Marilah kita ikuti ibadah GGP Mazmuria pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menulis kolom komentar di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bendahara GGP Mazmuria yang terdapat dalam kolom deskripsi. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini di hari Minggu pagi, Minggu yang kelima, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, kalau kita telah dikumpulkan kembali dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, betapa hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagai kami ada. Dan kami telah memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di minggu yang pagi yang luar biasa hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini di minggu yang terakhir di bulan Agustus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sungguh luar biasa, dengan situasi kondisi saat ini, yaitu dengan tema, jadilah kuat untuk bergerak maju di dalam Kristus. Pada pagi hari ini, kita tahu bahwa penggenapan janji firman Tuhan telah digenapi. Di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Inilah hari yang begitu luar biasa. Bahkan di Lukas 21 ayat 11a, Tuhan Yesus berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ya, di berbagai tempat penyakit sampar ini dalam arti penyakit pandemi corona yang saat ini masih terjadi atas bumi ini. Pada pagi hari ini, dengan secara singkat, saya akan membagikan berkat melalui renungan firman Tuhan yang saya ambil daripada surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Mari Bapak Ibu kita akan buka bersama-sama, karena hanya satu ayat. Mari kita renungkan pesan Tuhan yang begitu kuat yang saya peroleh tatkala saya mendapat firman dengan tema jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Kristus. Akan saya bacakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kita selain dikasihi oleh Tuhan, bahkan Rasul Paulus, kita harus berdiri juga dengan teguh. Ya, kalau Bapak Ibu baca, kalau di kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa teguh artinya sama dengan kuat, kokoh, tidak lemah, banyak tenaganya. Bahkan di Efesus 6 ayat 10 di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya yakin dan percaya keberadaan kita saat ini, kita ada
Ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk bagaimana agar kita jadilah kuat untuk bergerak maju di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya kita rindu di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini. Dan saya bersyukur kalau gereja saat ini masih melakukan aturan yang sudah diadakan oleh pemerintah untuk kita melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Dan puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah dengan penuh sukacita, ya. Jadi hal yang pertama untuk kita lakukan agar kita tetap menjadi kuat untuk bergerak maju dalam Kristus, rohani kita kuat, yaitu kita perlu makanan rohani, ya. Jadi apa makanan rohani kita? Yaitu firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, agar kehidupan kita, rohani kita tetap kuat, kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saya bersyukur untuk hari ini saya kuat karena saya terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119:97 di sana Mazmur Daud katakan, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Ya. Jadi agar supaya rohani kita tetap kuat, kita tetap mengerti akan rencana Tuhan melalui firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita lebih dapat bijaksana. Melalui firman Tuhan hidup kita lebih berakal budi. Melalui renungan firman Tuhan kita dapat mengerti akan segala rencana dan kehendak Tuhan. Dan di Roma 1:16-17 di sana dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi firman Tuhan merupakan kekuatan yang luar biasa, makanan rohani yang luar biasa, suplemen yang luar biasa untuk hidup kita dapat bergerak maju di dalam Kristus. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana agar kita jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Kristus. Hidup kita harus dibekali dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana agar kita jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Kristus, yaitu kita harus tetaplah berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Bahkan Lukas 18:1, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan di Roma 12:12, bertekunlah dalam doa. Karena doa inilah, ya, tatkala kita berdoa dan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan menghadapi semuanya. Makanya Yesaya 40:31 di sana dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Dalam arti orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya intim dekat dengan Tuhan. Bahkan di Mazmur 105:4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, maka kamu akan hidup. Jadi dalam kehidupan kita saat ini, ya, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa-masa yang sangat menakutkan, di tengah-tengah masa yang mengkhawatirkan, ya, dengan adanya seperti ini, mari kita terus tetap berdoa. Melalui doa ini kita akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Kita akan dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Bahkan malaikat Allah akan berkemah di sekeliling kita untuk menaungi kita, menjagai kita. Jadi kita harus tahu, kita harus bersyukur bagaimana langkah-langkah ini harus kita terapkan. Jadi doa adalah hubungan, komunikasi antara dua arah, antara Allah dengan umatnya. Mari kita lakukan doa ini dengan penuh sukacita,
doa ini dengan penuh tekun, doa ini penuh dengan tidak jemu-jemu, terus tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ya, karena tubuh kita banyak kelemahan, kekurangan, kekuatan kita juga terbatas. Mari untuk mendapat kekuatan yang baru, selain kita rohani kita dibekali, diberkati dengan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berdoa, mengandalkan akan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam ibadah ini, mari kita jaga hati kita, mari kita terus tetap penuh sukacita untuk datang mencari wajah Tuhan, untuk datang untuk minta perlindungan Tuhan, supaya kehidupan kita semakin kuat, semakin dapat bergerak maju di dalam Kristus. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu bahwa bagaimana ya agar kita jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Kristus, yaitu yang harus kita lakukan, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tentang cerita tentang Petrus, bagaimana Petrus dalam pelayanannya dia penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa dalam memberitakan Injil, dia juga penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Stefanus dalam kehidupannya, mengapa Stefanus bisa kuat? Bahkan dia dapat bersukacita, dapat memandang Yesus tatkala dia melihat ke langit pada waktu dia dirajam. Ternyata rahasianya, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari, baptisan Roh Kudus hanya satu kali, tetapi untuk dipenuhi Roh Kudus harus terus-menerus. Mari kita minta Tuhan supaya hidup kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita imani bahwa tatkala kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Dan di sini juga akan kita tahu bahwa bukti seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, selain kita berbahasa lidah, ya, berbahasa roh, yaitu ada 4 hal, yaitu bukti seorang dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidupnya akan menjadi pelaku firman. Itu di Yohanes 15 ayat 5, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 1 sampai 17, bahkan hidupnya akan ada buah-buah roh. Galati 5 ayat 22 sampai 23, ya, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ya, bahkan hidup kita tatkala kita bukti seorang dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kasih. Ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun mungkin hanya singkat, walaupun hamba Tuhan sangat terbatas dalam memaparkan, menjabarkan daripada renungan ini, mari kita introspeksi kembali. Mungkin saat-saat ini di tengah-tengah masa ketakutan, di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, mungkin kita masih ada kecemasan, ada kekhawatiran. Mari, ya, supaya kita terus dapat bergerak maju di dalam Kristus, terus tetap setia untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus. Hal yang harus kita lakukan, yaitu hidup kita harus dipenuhi dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita harus tetap berdoa, yaitu menjalin hubungan intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, 3 hal ini, mari kita melalui firman Tuhan ini, mari kita minta melalui Roh Kudusnya supaya kita dapat melakukannya. Sebab tanpa Roh Kudus
kita tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukannya. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Untuk bergerak maju, mari kita sekali lagi minta pimpinan Tuhan untuk masuk dalam rencananya, supaya rancangan Tuhan untuk kita, supaya kita dapat bangkit, ya, untuk menjadi terang, bangkit untuk menjadi berkat, bangkit untuk menjadi orang-orang yang berguna untuk pekerjaan Allah, khususnya di GGP Mas Muria Bakat 4. Dan saya bersyukur melalui yel-yel yang luar biasa di tempat ini, ya. Salam Mas Muria. Ya, jawabannya adalah maju terus. Ya. Apapun keadaan kita, mari kita jangan pernah takut, walaupun ketakutan ini sering menghantui kita, tetapi mari kita jangan takut, karena Tuhan sudah berbicara, ya, 350 atau 360 kali berbicara tentang jangan takut, tetapi kita juga harus selain jangan takut, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk perenungan kita pada pagi hari ini di minggu yang kelima di bulan Agustus. Mungkin melalui tema ini nanti kita akan bulan September sudah berubah tentang tema baru lagi, tetapi mari dalam pengiraan kita kepada Tuhan, jangan pernah kendor, ya, jangan pernah lemah. Biarlah kita tetap semangat, maju terus, bergerak bersama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Allah Immanuel itu berjalan di depan kita. Allah Immanuel itu melingkupi kita. Allah Immanuel itu terus menyertai kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Dan biarlah firman-Mu tidak hanya berlalu sampai di sini saja, tetapi kami biarlah menjadi murid yang setia untuk mendengarkan, bahkan akan melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pesan-Mu begitu kuat untuk kami lakukan. Bagaimana kami harus bergerak maju di dalam Kristus. Kami harus tetap merenungkan akan firman-Mu. Kami perlu makanan rohani dari-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Bahkan Engkau mengajar kami untuk kami terus tetap berdoa, tetap memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hidup kami, Roh Kudus yang Tuhan telah beri, biarlah kami mau pelihara, kami mau terus rindu, mau tinggal dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terus tetap mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya meterangkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami seorang murid yang mempunyai hati yang rela untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi meterangkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah lebih lanjut Roh Kudus akan terus tetap menjabarkan, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan pulang. Dan kita akan datang kembali untuk acara ibadah minggu besok dengan penuh sukacita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Kiranya sekali lagi Roh Kudus, Engkau memimpin langkah kami pulang. Biarlah Allah Immanuel terus tetap menyertai kami, pertemukan kami di ibadah-ibadah kami di tempat ini. Biarlah kami terus tetap bergerak maju di dalam Kristus, dalam situasi kondisi apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan saatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.